ada yang sanggup mengalahkan saya. Oke, Batak Kristen hadapi ini titisan dari Prabu Siliwangi. Cie. Terima. Teman-teman, si Rudi Yohanes tadi kabur. Ini anak Batak nih, orang Batak Kristen mau mengalahkan debater dari Sunda, nggak bakal bisa ya. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam Yohanes 18 nomor ke-1 sampai 39 tidak pernah diceritakan Yudas melebihi dari ayat ke-5. Kisah Yudas ini di mute anak Batak, suaramu noise. Kisah Yudas ini hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Di ayat ke-6-nya ada suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Mungkin tadi nyimak ya. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang Farisi yang lengkap dengan senjata AK-47, M35, mereka tiba-tiba mundur lalu terjatuh. Bible tidak menjelaskan bagaimana terjatuhnya. Bisa jadi dia adalah jatuh terpingsan. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan adalah kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang jumlahnya kurang lebih 40 orang, satu kompi tentara Romawi itu 20 orang loh, baca dalam sejarah. Dan rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi langsung mundur dan pingsan. Disitulah Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda yang disebutkan di dalam Markus 14, 51, 52. Ketika Yesus melepaskan kain lenannya, dia berlari tanpa menggunakan sehelai kain lenan pun, lato-latonya ketepuk, 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 ada di situ. Nah, pertanyaan saya buat Anda, perhatikan ini. Saya tunjukkan ayatnya. Saya nggak mau berasumsi. Lihatlah ini. Mana? Sebentar ya. Lihat Bible-mu ini. Yohanes 18 ya. Yohanes 18 nomor ke-6. Perhatikan anak Batak. Ketika Yesus berkata, "Akulah Yesus," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Di dalam LAI ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang Kristen adalah, ada kekuatan apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Kalau kamu mau tahu, ini ada nubuatannya di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Baik di dalam Mazmur maupun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat ke 157, wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi sakkim min ma lahum bihi min ilmin ila tiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yakina. Kitab Mazmur membela Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus tidak bisa disalib? Ayatnya ini saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan ya, jangan kabur loh seperti si ini Rudi. Matius 4 nomor ke-6. Perhatikan teman-teman, kenapa Yesus tidak bisa disalib? Karena Allah melindungi Yesus, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oleh karenanya tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi yang lengkap dengan AK-47, dengan M12, M43 itu jatuh semua ke tanah. Kenapa mereka terjatuh? Sudah dinubuatkan mengenai Yesus bahwa Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga Yesus di setiap jalannya Yesus. Kita buka sekarang. Teman-teman, bukan hanya itu. Di ayat ke-14-nya, perhatikan. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Allah sendiri menjamin bahwa akan membebaskan Yesus Kristus. Jadi peristiwa penyaliban itu adalah karya Lucifer, karya bintang timur. Dalam Quran, di dalam Mazmur mengakomodir kalau Yesus itu diselamatkan. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 182,
wassalamun alal mursalin, keselamatanlah bagi para rasul. Di dalam Islam, Yesus itu adalah Rasulullah, salah satu di antara Rasul ulul azmi. Jawab pertanyaan saya, kenapa 3 kelompok di dalam Yohanes 18 nomor ke-6, kenapa mereka terjatuh? Kalau bukan nubuatan di dalam Mazmur, kenapa mereka terjatuh? Jangan kau padam mukamu. Ya, siap. Siap. Nah, pasti nggak nyambung dia. Lihat aja nih. Sebelum dari kau suka takut. Baik, yang pertama, kau mengaitkan bahwa Yudas itulah yang mati disalib. Itu tadi Nanda kan? Bahwa kau tidak percaya bahwa Yesus itulah yang disalib, tetapi Yudas. Kira-kira itulah yang kau bawakan. Nah, sekarang kita lihat kalau matinya Yudas itu memang dicatat Nandar di dalam Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi kematian Yudas itu dicatat dalam Alkitab. Maka kau tidak boleh mengkait-kaitkan bahwa Yudas lah yang disalib. Enggak boleh Nanda. Itu ya, jadi udah kujawab bahwa bukan Yudas yang disalib ya. Karena kematian Yudas itu kan Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Artinya Yudas itu tidak mati disalib. Udah ya. Lalu yang kedua, Yohanes 18 ya tadi Nandaria. Yohanes 18. Nah ini dia. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentara, selu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi ketika Yesus itu ditangkap, Yudas juga ada di situ. Bahkan Yudas lah yang membocorkan atau yang mengkhianati Yesus. Nah, kalau kau berkata bahwa Yudas itulah yang disalibkan, ini sudah kesalahan logika berpikir Nanda. Justru ketika Yesus ditangkap, Yudas kan yang membocor. Nah, jadi memang benar Yesuslah yang disalib. Bahkan disaksikan oleh Yudas sendiri kan. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Itu kata Yesus kan. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Apa yang membuat mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah? Kuasa Yesus itu. Kuasa Yesus itu di dalam berbicara. Yesus itu memiliki kuasa. Jangankan orang jatuh ketika Yesus berbicara. Yesus pernah di atas perahu nih. Pernah di atas perahu. Lalu ombak itu datang Nandar. Gelombang datang. Maka apa kata Tuhan Yesus? Diam. Jadi kuasa Yesus itu. Karena dia Allah. Maka apa yang diucapkannya itu berkuasa. Udah ya jelas ya dua udah kujawab ya Nandar ya. Jangan kau bilang gak kujawab Nandar. Yang pertama tadi tentang Yudas lah yang disalib. Sementara kematian Yudas itu kan dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Lalu kau mengatakan bahwa kenapa mereka berjatuh ketika Yesus berkata akulah dia. Karena otoritas perkataan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa. Jangankan untuk membuat orang jatuh. Angin ribut pun diredakannya. Itu gelombang lautan pun kalau Yesus mengatakan diam. Maka laut itu akan diam. Udah jelas ya. Nah, dua pertanyaan. Nah, aku pertanyaanku cuma satu. Dulu sekarang itu. Mungkin enggak Nabi Muhammad ini bertemu dengan Namus di dalam goa itu? Karena gini loh. Supaya orang-orang tahu, karena banyak orang ya selama aku membuka akun TikTok ini, mereka nggak tahu kalau Muhammad itu jadi nabi.
masuk dulu ke dalam goa. Mereka nggak tahu itu. Mana ada itu, musyrik itu katanya. Padahal faktanya sebelum Muhammad menjadi nabi kan masuk dulu ke dalam goa nih. Bertapakur di dalam goa itu menyendirilah. Ada yang bilang 40 hari 40 malam. Ada yang bilang 2 minggu, terserah lah. Nah, sekarang kalau seorang nabi itu mungkin enggak ditemui jin. Entah bukan malaikatnya yang menemui dia, entah jinnya yang menemui dia. Gitu loh. Paham ya Nandar ya? Atau pertanyaannya sesimpel gini lah. Mungkin enggak Muhammad itu disuruh oleh jin? Atau mungkin enggak Muhammad itu diperintah oleh jin? Itu ya jelas ya Nandar ya. Apakah jin yang memerintahkan Muhammad gitu? Karena enggak mungkin malaikat itu. Waktu habis. Baik. Oke. Nah ini. Lain dibahas, lain ditanya. Teman-teman, saya tidak akan membahas sesuatu yang bukan menjadi bagian dari pembahasan kita. Yang kita bahas, Yesus disalib atau tidak berdasarkan kitab Quran dan kitab Bible. Dia langsung ke namus lagi. Saya nggak akan menjawab sesuatu yang tidak ada urgensinya di dalam perdebatan ini. Teman-teman, dia menjawab sesuatu yang saya tidak tanyakan. Nah, kalau saya ditanya, Nandar, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi terjatuh? Kenapa? Ada ayatnya nih. Nih ayatnya, Mazmur. Saya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, yakin 100% bahwa Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini adalah untuk Yesus. Saya yakin ini adalah ayat asli tentang Yesus. Perhatikan. Sebab, ini ayat ke-10 dulu ya. Jadi kenapa mereka terjatuh? Kenapa? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Inilah kenapa mereka terjatuh. Kita lihat teman-teman, ayat 11-nya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang harusnya kamu koreksi, yang harusnya kamu evaluasi. Ini Mazmur 69 ayat ke-11 ini untuk siapa? Kalau bukan untuk Yesus. Perhatikan ini menurut LAI ya, yang kamu lukan. Ternyata Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu untuk Yesus. Ya teman-teman perhatikan nih, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 10 sampai 11, ini untuk Yesus. Makanya Yesus ketika mau ditangkap, mereka semua pingsan. Nah, ketampol lagi kon. Sudah saya bilang, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Lain ditanya, lain dibahas. Kenapa Yudas cuma diceritakan sampai ayat ke-5? Karena Yudaslah berubah rupa dengan Yudas ini berubah rupa dengan Yesus. Makanya jawaban Yudas di dalam Yohanes 8:23 berbeda dengan Matius 5 nomor 39. Makanya kisah Yudas di dalam pasal 18 Injil Yohanes cuma sampai ayat ke-5. Padahal Yohanes 18 ayatnya sampai 39. Kemana perginya Yesus? Yudas berubah rupa jadi Yesus, Yesus berubah rupa jadi Yudas. Ini ayatnya dul, perhatikan. Ternyata Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda. Ingat, tidak pernah ada seorang di dalam Bible yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Coba Anda cari nih, sehelai kain lenan. Orang yang memakai sehelai kain lenan di dalam Bible hanya Yesus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ketika dia berubah rupa, kain lenannya nggak berubah rupa. Kita lihat di sini. Markus 14 ayat ke-51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari dengan telanjang? Yesus. Kita lihat, benar enggak Yesus mampu berubah rupa? Baca ini Abdul. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Markus 9 nomor 2, Yesus berubah rupa. Lukas 9 nomor 29, wajahnya berubah rupa. Satu ayat lagi,
Markus 16:12, Yesus berubah rupa. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kebenaran mana yang kamu tolak? Saya sebagai orang Islam percaya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Ayatmu saja dengan jelas, Mazmur 91 ayat 11, bahwa ini adalah untuk Yesus. Kenapa kamu nggak percaya? Jangankan dia disalib, teratuk batu saja nggak bakal lepas dari perlindungan malaikat Tuhan. Jawabanmu itu ngambang. Sudah saya katakan, seluruh orang Kristen menghadapi saya, tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup mengalahkan saya. Kenapa? Karena saya beriman kepada Mazmur 91 nomor 1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Baca ayat ke-14. Perhatikan ayat ke-14 ya. Perhatikan nih. 14. Ini 14, sebab dia mengasihi aku maka aku akan membebaskannya. Jeder kon, kalau debat kon sama saya. Habis, kawan-kawan bantu tatap layar. Oh. Habis. Nah, lo kan. Kalau saya nggak perlu menjawab pertanyaan saudara, kecuali pertanyaan tentang penyaliban. Ya. Malah kena. Oke, baik. Nah, itulah makanya aku bilang, Nandar, ini kesalahan logika berpikirmu. Coba lihat dulu di dalam Yohanes 18 itu. Gini ya. Kiranya kau bisa memahami, jangan pura-pura enggak tahu. Atau kalau kau tidak mau memahami, kiranya penonton memahami ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka itu pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Nah, kata Yesus. Yudas yang mengkhianati dia dan juga berdiri di situ. Kalau Yesus sudah berubah rupa menjadi Yudas, nah kok ketika Yesus ditangkap, Yudas kok ada di situ? Kau udah gagal pikir, Nandar. Kau bilang Yesus berubah rupa menjadi Yudas, biar Yudas ditangkap. Nah di dalam ayat ini, sebentar kau diam dulu. Di dalam ayat ini, ketika Yesus ditangkap, Yudas ada di situ. Dan di dalam Alkitab jelas dituliskan kematian Yudas itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh telungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi matinya Yudas itu telungkup, bukan disalib. Jadi yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan Yudas. Kan udah ku jawab tadi nih, ku cengklis lagi nih. Jadi 2 kali jawab ini. Yang kedua, kuasa apa yang dimiliki Yesus? Sudah aku bilang tadi, otoritas perkataan Tuhan Yesus itu, saudaraku. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 8. Nah ini dia, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Maka ketika Yesus berkata, "Akulah dia," orang-orang itu jatuh karena otoritas perkataan Tuhan Yesus itu. Sama seperti Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu. Itu Nandaria, jadi udah ku jawab dong, Nanda. Nah, oke, yang berubah rupa, Matius 17 itu. Berubah rupa ini, Nanda. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, bukan telanjang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini," dan lain-lain. Artinya kenapa Yesus berubah rupa? Supaya dia bisa berbicara dengan Elia dan Musa yang sudah berada di surga. Maka Elia dan Musa datang ke bumi mengkonfirmasi kepada orang-orang bahwa yang berfirman kepada Elia dan Musa adalah Tuhan Yesus itu. Itu Nanda.
Baik ya, nah sekarang kembali ke pertanyaanku. Kau nggak mau menjawab, Nandar, terserah kau ya. Yang penting aku bertanya. Kenapa aku bilang bisa saja Muhammad itu tidak bertemu dengan malaikat Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Abu Daud 53, Muhammad itu juga diperintah oleh jin. Coba kita lihat ya, jin pernah memerintah Muhammad. Nandar, tunjukkan wajahmu, Nandar. Nanti dipotong-potong orang video ini. Tunjukkan wajahmu. Ini ya Abu Daud. Sebentar ya, aku berdasarkan data ya bro. Abu Daud 35 telah menceritakan kepada kami, Hawiyah bin Syurat Al-Masih telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ayas, Yahya, Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Jadi Muhammad juga pernah diperintah oleh jin. Makanya ada di Quran surah Al-Jin. Jadi takutnya jin lah yang berbicara sama Muhammad itu, bukan malaikat Tuhan. Jawablah Nandar, janganlah kayak gitu Nandar, jawablah. Takutnya yang di dalam goa itu jin lah yang berbicara. Habis, waktunya habis. Ya. Kalah debat, kalah PK, kasihan banget. Oke, timernya. Sebentar dulu. Kalah debat, kalah PK. Kawan-kawan jangan lupa tap layar ya kawan-kawannya. Biar kalah dulu PK si Nandar ini kawan-kawan. Selalu Nandar, kau tengok ini, kau tidak akan menang PK Nandar. Ya udah, ayo. Cepat. Mute, noise, mute. Ya. Jangankan si anak Batak, seluruh Batak Kristen menghadapi saya, tidak bakal ada sanggup yang mengalahkan saya. Yesus tidak disalib. Saya beriman kepada Mazmur 91 ayat ke-10, bukan dari 10, ayat ke-1 sampai 16 saya beriman bahwa itu untuk Yesus. Bahwa Yesus akan dilindungi oleh Allah. Batak Kristen seluruh bumi debat dengan saya, gak bakal ada sanggup yang mengalahkan saya. Batak Yehuta Lagung tadi si Rudi Yohanes kalah debat. Kamu lain tema, lain ditanya. Saya nggak bakal lari ke tema manapun ya. Teman-teman perhatikan nih. Kita lihat Matius 27. Teman-teman perhatikan ya. Matius 27 nomor kelima. Kematian Yudas. Perhatikan ini ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Sebentar, ini kecil ya. Saya ini yang besar aja di HP. Oke, lihat ini anak katak. Matius 27 ayat ke-5. Perhatikan ya. Kita lihat tafsirannya. Ini tafsiran dari orang-orang Katolik. Teman-teman perhatikan ini. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bible ngomong kalau Yudas itu mati dengan cara disalibkan. Kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan kepada kamu ya. Kenapa perut Yudas bolong? Bible-mu mengatakan. Coba perhatikan Yohanes 19 nomor 34. Kenapa perut Yudas bolong? Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tidak pernah ada ayat Bible yang mengatakan perut Yesus bolong. Yang bolong adalah perut Yudas. Ini tafsiran di dalam Bible sendiri. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ada benda runcing yang menikam lambung Yudas. Kenapa Yudas kematiannya berbeda antara Matius 27 nomor kelima dengan Kisah Para Rasul 1 nomor 18? Karena kematian pada saat itu dilakukan, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Matius 27 nomor kelima. Perhatikan ini ya. Mau lari kemanapun tetap Yesus tidak disalib bro. Lihat ini tafsirannya. Ini tafsiran dari bapak-bapak gerejamu yo. Perhatikan ini. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yudas itu disalib. Kemudian kenapa perut Yudas bolong? Barangkali dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini nggak pernah tercatat.
Yang tercatat adalah Yohanes 19:34, ada tentara Romawi yang menusuk perut Yudas. Lari kemanapun, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Debat, Yudas disalib, Yesus diselamatkan. Saya percaya loh. Kamu lari kemana sih? Mau lari kemana kau? Saya percaya dengan Bible bahwa Mazmur 91 itu adalah kebenaran, bahwa Yesus memang tidak disalib. Coba perhatikan ini. Kamu cari yang paling pinter di antara orang Kristen, debat dengan saya. Jangankan kamu, anak Batak, Esra Soru saja nggak berani. APII mau debat offline saja, nggak ada pendeta yang berani. Ini anak Batak, perhatikan anak Batak. Saya percaya ini adalah Mazmur, ini adalah Jabur, teman-teman. Perhatikan ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini untuk siapa? Yesus. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 10-11. Yang kamu sampaikan gak ada datanya. Sedangkan saya semua berlandaskan ayat-ayat Bible yang kau imani. Kenapa Yesus tidak disalib? Karena jangankan dibunuh, teratuk batu saja Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menjaga Yesus. Di mana di dalam Al-Quran para Rasul selamat. Quran surat As-Sofat ayat 182. Wassalamun alal mursalin. Keselamatan bagi para Rasul Allah. Yesus adalah Rasulullah, makanya Allah selamatkan. Jeder kau. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Cari yang paling pintar. Kabur kau. Tuh Kang Alumni, terima kasih, kita menang lagi. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, jangankan berdebat, PK pun dia tidak boleh menang. Jangankan berdebat, PK pun dia tidak boleh menang. Biar dia tahu siapa anak Batak. Jawab pertanyaan saya ya. Ya. Salah, kan? Ya, kawan-kawan bantu tatap layar ya. Jangankan berdebat, PK pun kau tidak akan menang melawan aku. Udah, silakan. Kata, mukamu kok merah kenapa? Silakan. Oke, baik. Kau mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada lambungnya itu tertusuk. Itu kau bilang tadi kan? Nah, sekarang aku buka datanya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan inilah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu datanya bahwa Yesus itulah yang ditusuk lambungnya, bukan Yudas. Paham ya? Nah, sekarang kau jangan lari Nandar, nanti dikira polisi aku menghujat loh. Tadi tentang apakah jin, karena di dalam Alkitab begini Nanda, dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di dalam kitab terdahulu kita menemukan bahwa malaikat berdosa itu disimpan di dalam goa. Siapa itu malaikat berdosa? Itulah iblis, itulah jin, itulah sebangsa setan. Nah Muhammad kan sebelum jadi nabi kan ke goa dulu dia bertapa Nanda. Di dalam Sahih Bukhari 3. Benar kan? Takutnya iblis yang jumpa Muhammad ini. Karena kalau nabi dari Tuhan nggak mungkin diomongi sama jin. Sementara kalau kita lihat di dalam Abu Daud bahwa Muhammad pun diperintah oleh jin. Makanya ada surah Al-Jin. Di dalam Al-Quran itu kan begitu. Takutnya Muhammad ini yang bicara sama dia bukan malaikat Tuhan Nanda. Karena kita lihat dari ajaran-ajarannya. Mengawini anak umur tahun lah. Mengambil menantunya lah. Ini kan ajaran-ajaran iblis. Takutnya, makanya jawab Nanda. Cerahkan dulu umat-umat Islam itu. Kan begitu. Nah lalu kalau kita melihat lagi di dalam hadis Abu Daud nomor 4547. Kebetulan begini. Aku mendapat satu video. Aku yakin ini bukan ajaran Islam Nanda. Aku menonton satu video. Ada kawin laki-laki sama laki-laki. Akad nikah. Dibacanya surah Al-Fatihah. Aku yakin ini bukan ajaran Islam. Jadi laki-laki sama laki-laki kawin, dibaca surah Al-Fatihah. Jadi aku berpikir kan,
Dari manalah orang-orang ini dapat ajarannya? Setahuku ajaran Islam tidak ada LGBT. Gak ada itu ajaran Islam laki-laki sama laki-laki kawin. Itu dalam pikiranku, Pak. Tetapi setelah aku mengingat-ingat, pernah ku baca satu hadis. Di dalam hadis Abu Daud nomor 4547. Telah menceritakan kepada kami, Amr bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Husain, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Usaid bin Hudair, seorang laki-laki Ansar berkata, saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Hadis Abu Daud, bentar ya, datanya harus jelas ya. Hadis Abu Daud 4547. Entah inilah yang dituduh orang yang laki-laki sama laki-laki itu kawin. Entah ini ya, aku menggunakan asas praduga tak bersalah. Gitu loh. Tolong kau jawablah Nandar. Nanti dituduh PK pun kau takkan menang Nandar. PK pun kau takkan menang. Jangankan debat. PK pun kau takkan menang melawan aku. Paham ya? Coba kau jawab dulu itu. Kalau soal Muhammad tadi disuruh jin, udah kubukakan tadi datanya ya. Ini dia, Muhammad itu diperintah jin. Abu Daud 35. Wahai Muhammad, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Muhammad diperintah jin untuk melarang umatnya beristinja. Itu loh, Abu Daud 35 Nandar. Ini Nandar, Abu Daud 35. Sanadnya jelas. Kau jawablah Nandar. Ya, kau jawablah. Jangan kau nangis, kau jawablah. Itu, silakan. Oke. Bang alumni berkas lalu. Tuh, ada Sultan kon. Sudah nggak nyambung. Nangis kau. Udah. Kita mulai lagi ya. Ya. Terima kasih Kang alumni dan teman-teman semuanya. Dimulai, kenapa kamu kok beredung? Aduh. Oke, mana? Terima. Oke, mute. Suaramu kayak oke, menang kau PK. Kawan-kawan bantu tata layar ya, 1000 kita 1400. Waktu saya di mute. Di awal kita kan sepakat, kita ini membahas Yesus tidak disalib berdasarkan Al-Quran Bible. Pertanyaanmu tidak ada korelasinya, bukan saya tidak mau menjawab, saya fokus penginjilan saja. Perhatikan teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan bahwa di dalam Yohanes pasal 18, Yudas diceritakan sampai ayat kelima. Coba kamu klik, Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 39 ayat. Kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Ketika ayat ke-6 semuanya terjatuh, disitulah Yesus berubah rupa menjadi seorang pemuda. Yudas berubah rupa jadi Yesus. Ini loh, Yesus berubah rupa. Kalau nggak percaya, klik aja di sini ya. Caranya bagaimana? Sehelai kain lenan. Nih teman-teman perhatikan. Yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Cari di dalam Bible. Adakah orang yang memakai sehelai kain lenan selain Yesus? Nggak ada. Yang memakai sehelai kain lenan hanya Yesus. Ketika tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi pingsan, Yesus berubah rupa menjadi seseorang yang muda. Nih perhatikan, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini Yesus, dudul. Kita buktikan kalau ini kalau ini Yesus. Perhatikan Yohanes 18 nomor 23. Perhatikan ini.
Ini bukan ajaran Yesus teman-teman ya, sudah saya note ini. Ini Yudas bukan Yesus. Yohanes 18:23. Jawab Yudas kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kata-kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kamu sadar enggak? Tuh, ada sultan lagi, kalah kamu. Di sini, kalau memang Yesus tidak akan pernah komplain. Kenapa? Karena di dalam ajaran Yesus, di dalam Matius 5 nomor 30. Matius 5 nomor 39. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, Yohanes 18:23, kenapa Yesus komplain? Kalau di dalam Islam, baca Quran surat As-Saff ayat ke-2, kabura maktan indallahi ang taquluna ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan tampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Yesus sendiri ketika ditampar celepak, celepuk. Kenapa? Kalau aku salah, tunjukkan salahku. Kalau aku benar, kenapa engkau menampar aku? Ini bukan Yesus, Yudas. Kenapa? Kalau Yesus harusnya begini, celepak, celepuk. Coba dong pipi kiri aku. Nah, itu Yesus. Karena kenapa? Ajarannya Matius 5 nomor 39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu lari dari ayat manapun dan pertanyaan manapun yang kamu nggak sinkron dengan pembahasan kita. Saya percaya, ingat, saya percaya Mazmur 91 ayat ke-1 sampai 16 adalah untuk Yesus. Saya percaya, orang Islam tapi percaya saya. Kalau itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud. Sesuai dengan Quran soalnya. Perhatikan. Ayatnya jelas anak bata. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11-nya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Makanya Yohanes 18 nomor ke-6, tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi semuanya terjatuh. Kenapa terjatuh? Ini nasnya. Ini untuk siapa? Ini bukan untuk Paulus, untuk Yesus. Ayatnya jelas nih. Mazmur 91 11 sampai 12 adalah untuk Yesus. Matius 4 nomor 6, Lukas 4 nomor 10 sampai 11. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa saya lebih mempercayai kitabmu sedangkan kamu menolak kitabmu? Katanya Mazmur firman Tuhan. Kamu kok nggak percaya dengan Mazmur? Saya orang Islam percaya dengan Mazmur. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini lang tadilu masaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Ayat Mazmur ini sesuai dengan An-Nisa ayat 157. Jeder. Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Siap. Kamu. Slow, santai. Kamu nggak malu? Oke, baik. Kalah debat, kalah PK. Siap. Oke, jadi itu ya kawan-kawan ya. Aku sudah menjawabnya. Biar sampai berapa kali pun kau tanya, Nandar, itu jawabanku. Bahwa ketika Yesus itu ditangkap, Yudas ada di situ. Kenapa kau matikan match-nya? Jangan kau matikan Nanda. Siapa yang matikan Dudul? Itu ada waktunya, mau kabur. 436 itu kau dimatikan. Oh, masih ada. Oke. Sebentar ya. Nah, sampai berapa kali pun kau tanya Nandar, tetapi itu jawabanku. Bahwa yang disalib itu Yesus, saksi penyaliban Yesus itu tentu saja banyak orang yang menyaksikan penyaliban Yesus itu. Jadi demikian juga dengan pihak kerajaan Romawi menyaksikan bahwa Yesus itulah yang disalib. Itu aja bolak-balik bisa bosanlah penonton. Kan begitu. Tetapi itu jawabanku. Lalu ke Mazmur. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan celaka, kan dia bangkit. Mazmur itu kan menggenapi Matius 4. Coba kita lihat di dalam Matius 4 ya. Mazmur itu kan penggenapan dari Matius 4 ketika Tuhan Yesus itu dicobai. Ini dia. Tetapi Yesus menjawab, ada yang tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangga supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Yesus berkata kepadamu, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus itu tidak celaka, makanya dia bangkit. Gitu ya. Makanya Yesus kan tidak di kuburan, bukan seperti Muhammad. Muhammad kan sekarang masih di kuburan. Muhammad itulah yang celaka. Sampai sekarang masih di kuburan, gak bangkit-bangkit. Makanya kuburannya itu disakralkan. Kalau Yesus kan tidak celaka karena dia bangkit dari kematian itu. Itu tetap itu jawabanku Nanda. Kau tanya pun nanti bolak-balik lagi, tetap itu yang kujawab. Oke ya, jadi kembalilah ke pertanyaanku. Ya sudahlah Nanda. Berarti apakah ketika Muhammad dicium, tunjukkan wajahmu biar jangan dipotong orang videonya, dipikir nanti monolog. Berarti ketika ada orang Islam yang kawin laki-laki sama laki-laki membaca surah Al-Fatihah, berarti Muhammad lah yang ditirunya. Kau nggak mau menjawab kan? Seperti di dalam hadis Abu Daud 4547 itu Nanda. Ini dia. Berikanlah aku hak untuk mengkisas. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW melepas bajunya. Laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Nah berarti inilah yang ditiru mereka. Pahamnya inilah yang ditiru mereka. Makanya laki-laki sama laki-laki itu kawin. Kalau enggak kau jawab. Makanya kau jawab dong Nanda. Kau menanyakan tentang Kristen, ku jawab. Aku menanyakan tentang Islam, ya kau jawab juga Nanda. Gitu ya, sama seperti Muhammad itu. Aku ragu Muhammad itu di dalam goa itu tidak bertemu dengan malaikat Tuhan. Karena tertulis di dalam kitab terdahulu, malaikat yang di dalam goa itu kan namus, iblis. Dan di Sahih Bukhari 3 juga dituliskan bahwa namuslah yang bertemu dengan Muhammad itu kan. Namus kan. Nah jadi untuk menguatkan kecurigaan ini Nanda, aku melihat di dalam hadis juga bahwa Muhammad itu pernah diperintahkan oleh jin. Sementara jin itu kan sebangsa setan. Maka takutnya yang bertemu Muhammad di dalam goa itu bukan malaikat Tuhan Nanda. Takutnya itu iblis yang disimpan Tuhan di dalam goa itu. Kan begitu kan? Baca dulu di dalam hadis Abu Daud 35 itu. Bahwa jin memerintahkan Muhammad. Kalau nabi dari Tuhan enggak mungkin dong diperintah iblis. Mana mungkin nabi dari Tuhan diperintahkan iblis. Sementara Muhammad pernah diperintahkan jin. Abu Daud 35 ini ya. Wahai telah datang utusan dari bangsa jin kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk beristinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan rizki kami pada hal-hal tersebut. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan demikian. Nah Muhammad kok patuh sama jin? Paham ya Nandaria? Takutnya yang bertemu Muhammad di goa itu jin. Baik. Sudah? Jadi data itu bro. Bentar ya. Silakan Anda jawab. Ya, sabar dulu. Ya. Silakan Anda. Sabar dulu. Oke, kau siapkan datamu. Udah silakan, biar jangan dituduh orang aku menghujat Nanda. Nanti kalau kau nggak jawab, dipikir orang nanti aku menghujat. Gitu loh. Padahal aku membacakan dalil. Baik. Silakan. Oke, dimulai timernya. Siap dah. Silakan. Oke. Tema di awal di mute dulu. Tema di awal adalah